Jumpa lagi dengan Madam. Semoga kalian sehat dan bahagia. Suatu pagi, tanggal 9 Agustus 1990, Ellen memanggil-manggil putri tunggalnya Jennifer Schutt yang berusia 8 tahun agar segera bangun. Tetapi Jennifer tidak menyahut, maka Ellen pun menuju kamar putrinya. Ketika pintu dibuka, betapa terkejutnya karena Jennifer tidak ada di tempat tidur dan jendela kamarnya dalam keadaan terbuka dijebol oleh seseorang. Ellen langsung sadar putrinya dalam keadaan bahaya. Maka dia langsung menelpon polisi. Polisi pun bergegas menuju ke TKP, sebuah apartemen yang ada di lantai dasar, tempat Ellen dan Jennifer tinggal. Ellen adalah seorang janda. Sayang sekali polisi tidak menemukan jejak apapun yang bisa menjadi petunjuk. Keesokan harinya, beberapa orang yang sedang berjalan di sebuah lapangan rumput di wilayah Galveston, Texas, dikejutkan oleh pemandangan yang mengerikan. Seorang anak kecil tergeletak dalam keadaan yang sangat mengenaskan tanpa busana. Kondisinya sangat lemah dengan luka yang sangat serius di beberapa tubuhnya, dan tangannya memegang lehernya yang terluka parah. Polisi pun segera datang. Begitu melihat kondisi anak itu, helikopter segera didatangkan, lalu korban diterbangkan ke rumah sakit terdekat agar bisa diselamatkan. Korban adalah Jennifer yang dilaporkan hilang oleh ibunya dan selama 12 jam tergeletak di lapangan rumput itu. Sampai di rumah sakit, para dokter melihat luka-lukanya sangat serius sehingga sulit untuk diselamatkan. Korban mengalami trauma di organ vitalnya akibat pelecehan dan luka-luka di beberapa tubuhnya, dan paling parah adalah bagian leher. Namun demikian, mereka tetap berusaha semaksimal mungkin. Dan hal yang luar biasa terjadi. Ternyata beberapa hari kemudian kondisi Jennifer sedikit demi sedikit membaik. Namun dokter mengatakan bahwa korban terpaksa harus kehilangan suaranya karena luka serius di tenggorokannya menyebabkan pita suaranya terputus. Beberapa minggu kemudian kondisi korban sudah mulai normal meskipun masih trauma. Begitu korban sudah sadar sepenuhnya, dengan hati-hati polisi menanyakan apa yang terjadi dengannya. Karena tidak bisa bicara, polisi meminta dia untuk menulis setiap pertanyaan yang diberikan. Jennifer bercerita bahwa waktu itu dia dalam keadaan tidur pulas. Tiba-tiba ada yang menariknya keluar. Dia dibawa lari cepat-cepat. Tak berapa lama kemudian barulah dia sadar bahwa dia dilarikan oleh orang tak dikenal. Seketika itu Jennifer berteriak, tapi pelaku membekap mulutnya. Kemudian pelaku membawanya ke mobil yang diparkir jauh dari tempat tinggalnya. Pelaku mengatakan, "Kamu tidak usah takut, saya ini polisi." Pelaku memang memakai pakaian yang mirip seragam polisi. Jennifer bertanya, "Kalau kamu polisi, mana senpinya?" Pelaku diam saja. Kemudian pelaku menghentikan mobilnya di sebuah lapangan rumput yang luas. Lalu dia merokok sambil minum alkohol. Setelah selesai, dia menarik Jennifer dan melepaskan pakaiannya. Jennifer meronta dan berteriak. Pelaku menimpakan benda tumpul di kepalanya sampai dia tidak sadarkan diri. Setelah itu Jennifer tidak tahu apa yang terjadi karena pingsan. Rupanya setelah puas melakukan perbuatannya, pelaku berusaha menghabisinya, lalu ditinggal begitu saja di TKP sampai diketemukan oleh beberapa orang yang berjalan di lapangan rumput itu. Ketika ditanyakan nama pelaku, Jennifer menulis Dennis. Kebetulan Jennifer sempat menanyakan nama pelakunya. Terakhir, polisi minta Jennifer menggambarkan ciri-ciri pelaku, kemudian ahli gambar membuat sketsanya. Butuh kesabaran yang luar biasa bagi polisi maupun Jennifer. Kadang-kadang Jennifer frustasi karena ingin mengekspresikan lewat kata-kata, tapi tidak bisa. Akhirnya polisi berhasil menggambarkan sketsa wajah pelaku, kemudian disebarkan ke seluruh media di Amerika. Namun sayang sekali, tidak ada satupun yang memberikan respon, atau tidak ada satupun orang yang mengenalnya.
Hal ini tentu membuat masyarakat Texas sangat khawatir karena pelaku masih bebas berkeliaran. Sementara itu Jennifer tetap menjalani perawatan dan suatu keajaiban terjadi. Tiba-tiba dia bisa berbicara, padahal pita suaranya sudah terputus. Tetapi hal luar biasa terjadi padanya, pita suaranya tersambung kembali dan dia bisa bicara. Setelah dinyatakan sembuh, Jennifer diperbolehkan pulang, namun kesembuhannya tidak dipublikasikan agar pelaku mengira Jennifer sudah meninggal. Dengan demikian pelaku merasa tidak ada yang mengetahui perbuatannya, sehingga dia tidak berusaha sembunyi atau melarikan diri. Setahun setelah kejadian itu, Jennifer masuk sekolah kembali. Polisi mengawasi tempat sekolah Jennifer juga apartemen tempat tinggalnya. Masyarakat masih ketakutan, terutama yang punya anak perempuan. Sementara itu, polisi dengan sekuat tenaga dan segala daya upaya mencari pelakunya dengan melakukan investigasi di TKP dan juga barang bukti berupa beberapa potong pakaian Jennifer. Namun tidak ada titik terang dan tidak ada jejak apapun yang ditinggalkan oleh pelaku. Sketsa wajah pelaku yang disebarkan ke media juga tidak membuahkan hasil. Polisi menemui jalan buntu dan kasusnya menjadi cold case. Jennifer tentu saja sedih. Dia ingin sekali pelakunya ditangkap karena salah satu yang memotivasinya untuk bisa bertahan hidup adalah dia ingin melihat pelakunya tertangkap. Pada tahun 2008, 18 tahun setelah peristiwa kelam yang menimpanya, tiba-tiba Jennifer mendapat telepon dari detektif Crowley yang mengatakan bahwa dia akan menginvestigasi ulang kasusnya dan akan mendedikasikan dirinya sampai akhir karirnya untuk menangkap pelaku. Karena itu detektif membutuhkan bantuan Jennifer. Tentu saja Jennifer sangat senang dan sangat bersemangat. Tekadnya untuk menangkap pelaku akhirnya bisa terwujud. Dia menyadari perannya sangat penting karena dialah satu-satunya saksi hidup atas perbuatan pelaku yang sangat keji. Yang dilakukan oleh detektif pertama adalah mengontak FBI untuk menemukan profil DNA yang ada dalam barang bukti. Mengingat tidak ada petunjuk apapun dari TKP, satu-satunya harapan detektif adalah menemukan DNA pelaku. Walaupun hasil DNA belum pasti akan menunjukkan pelakunya. Jika ditemukan profil DNA-nya namun pelaku belum pernah ditahan oleh kepolisian, maka polisi tidak bisa mencocokkan DNA tersebut karena DNA-nya tidak ada dalam bank data profil DNA para napi dan ex-napi. Satu-satunya harapan adalah profil DNA ditemukan dan pelaku pernah ditahan sehingga profil DNA ada di bank data kepolisian. Kemajuan teknologi di bidang DNA memungkinkan kemudahan dalam penyelidikan. Pada tahun 1990, saat peristiwa itu terjadi, teknik DNA untuk mengungkap pelaku belum ditemukan. Laboratorium DNA FBI pun segera melakukan penelitian secara intensif untuk menemukan DNA pelaku. Dengan berdebar-debar, detektif menunggu hasilnya. Saat itu di bulan September 2009 pukul 2.30 pagi, tiba-tiba detektif mendapat telepon dan ternyata dari laboratorium DNA FBI. Dan penelpon memberikan informasi yang sangat menggembirakan. Hasil uji DNA menunjukkan bahwa pemiliknya adalah Dennis L. Bradford. Detektif Crowley sangat lega, akhirnya usahanya membuahkan hasil. Sekarang tinggal mencari tahu siapakah Dennis L. Bradford. Dia ingat nama Dennis yang diberikan oleh Jennifer pada saat di rumah sakit. Kemudian dia melihat file dan ditemukan data Dennis, seorang napi dari Arkansas yang baru saja 6 bulan dibebaskan dan saat itu berusia 39 tahun. Selama 18 tahun menghindari jerat hukum atas perbuatannya kepada Jennifer, Dennis menikah 2 kali dan memiliki beberapa anak. Dia dibebaskan setelah dihukum selama 10 tahun karena melakukan pelecehan terhadap 2 wanita dan mencoba menghilangkan nyawa mereka. Beruntung keduanya selamat. Dari kasus inilah polisi berhasil mendapatkan DNA-nya dan disimpan di bank data DNA Kepolisian Texas. Detektif juga mengecek SIM Dennis tahun 1999. Ternyata fotonya mirip sekali dengan sketsa yang digambarkan oleh Jennifer.
Jennifer benar-benar seorang anak yang cerdas, bisa mengingat semuanya secara detail walaupun dalam kondisi sakit. Dennis pun segera ditangkap polisi. Dia tidak tahu apa sebabnya. Detektif hanya memberitahu bahwa dia akan diinterogasi. Begitu masuk ruang interogasi, detektif bertanya, "Apakah Anda masih ingat Jennifer Shute?" Dennis menjawab, "Ya." "Apakah kamu bersedia mengatakan apa yang sudah kamu lakukan kepadanya?" Dennis menjawab, "Tidak." Setelah itu detektif mengatakan, "Kalau kamu tahu dia sekarang, tentu kamu akan bangga. Kami bangga dengan dia. Semangat untuk tetap bertahan hidupnya sangat hebat, dan dia bisa melaluinya dengan luar biasa." Mendengar pernyataan detektif, Dennis tampak syok dan bertanya, "Apakah dia masih hidup? Apakah dia masih hidup?" Detektif menjawab, "Ya, karena perjuangannya yang gigih, kami bisa menangkap Anda." Seketika pecah tangisnya. Dennis menangis terseduh-seduh. Dia benar-benar tidak menyangka dan sudah terbayang hukuman berat yang akan dijalaninya, padahal dia baru 6 bulan merasakan kebebasan. Dia sangat menyesali perbuatannya terhadap Jennifer. She's alive. Yes, she's alive. She's alive. You want me to tell you she's alive? Oh God. Oh God. Akhirnya Dennis mengakui perbuatannya bahwa dia telah melakukan pelecehan dan berupaya menghilangkan nyawa Jennifer. Maka Dennis dijebloskan ke penjara. Begitu Dennis tertangkap, Jennifer mengadakan jumpa pers. Dengan berlinang air mata, dia menceritakan masa-masa berat dan tragis yang dilakukan Dennis kepadanya. Juga berterima kasih kepada detektif Crowley yang dengan penuh dedikasi membantunya menangkap Dennis. Beberapa bulan kemudian, kasus Dennis mulai disidangkan. Jennifer sudah menulis apa yang akan disampaikannya ke Dennis di ruang sidang sebagai saksi. Di antara yang akan disampaikannya adalah, "Anda telah salah memilih korban. Anak kecil yang menjadi korban Anda itu tidak menyerah, dan sekarang dia menjadi pemenang. Namun sayang sekali sebelum sidang digelar pada tanggal 10 Mei 2010, di usia 40 tahun, Dennis mengakhiri hidupnya di selnya sendiri." Akhirnya Jennifer hanya bisa datang ke makam Dennis untuk menyampaikan semua yang sudah ditulisnya. Jennifer mulai dengan kehidupan barunya. Seorang pria yang baik melamarnya dan mengajaknya menikah. Namun sayang sekali dokter sudah memvonis bahwa dia tidak bisa memiliki keturunan karena luka-luka yang dialaminya pada saat tragedi itu. Luka-luka yang sangat serius yang dialaminya akibat perbuatan Dennis. Namun suaminya tetap menerima dia apa adanya. Tidak disangka suatu saat Jennifer merasa mual terus-menerus. Ketika diperiksa ke dokter, ternyata dia hamil. Sungguh suatu anugerah yang luar biasa. Dan kehamilan itu pun diikuti oleh kehamilan berikutnya. Kini mereka dikaruniai 2 orang anak. Sekian dulu guys. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Dan terima kasih sudah menyaksikan.